Udah? Udah. Oke, kembali lagi di Ngabdur. Ngobrol bareng Abdur, pelopor acara orang di channel orang bersama saya Abdur Alsat dan juga Cing Abdel Akhrian. What's up, guys? Ini saya bantu Anda untuk menjernihkan nama-nama Anda yang saya bilang itu tuh. Maksudnya saya bilang biar orang tahu kau tuh alim gitu. Bulut. Nggak aneh lihat ya, tiba-tiba ada Koki sama PNS berantem. Ada otaknya agak, nggak agak sih, tolol aja. Ada bapak lo nonton lo? Emang kenapa? Emang boleh ngomong tolol? Boleh. Tolol lo pak. Bukan ke dia dong, bukan ke dia. Bukan ke dia. Satu lagi temon. Buat cuci kaki. Gitu baru kita telan. Ini dapat seminggu nih begitu. Bau. Bagus Dur baju. Keren ya? Keren Teman-teman, ini ini baju Ngabdur yang terbaru. Ada versi yang lengan panjang yang warna hitam dan lengan pendek yang warna putih. Jadi teman-teman silakan beli saja di Bastard. Itu ada WA-nya 085922334303 ataupun bisa beli di Shopee dan juga Tokopedia. Apa? TikTok Shop ada? Oh, di TikTok Shop juga ada. Free ongkir. Free ongkir tiga-tiganya ya? Oh, enggak, kalau itu free ongkir itu kalau di e-commerce kali ya? Oh, gitu. Nggak tahu juga deh. Nah, teman-teman bisa cek di postingan yang Abdur ada di link. Oh, di tayangan ini juga ada ntar, insya Allah ya. Bagus ini bajunya Dur. Semua Keren, ya? orang yang nggak semua ya, semua orang yang komentar paling tidak, yang mengomentari ke pas gue pakai, bagus bajunya. Bagus. Dan ya? ini enak banget ininya Dur. Kainnya ya? Kainnya. Ya, kainnya sih saya rasa ini lengan panjang tapi tidak panas. Iya, betul. Lembut, Iya. enak. Karena kan termasuk sering banyak memakai macam-macam kaos ya. Kaos-kaos ini, kaos-kaos. Dan bisa. Merchan. Ya, merchandise. Ya, Tapi ini emang bahannya kane. bagus. Emang, ya memang Bastard emang ahli di dalam situ ya. Memang kita serahkan pada ahlinya, makanya hasilnya bagus. Iya, iya. Kalau Ngabdur yang pertama kan kita tidak ahli. Iya, iya. Kurang ahli lah. Iya. Jadi kalau dibandingin dengan ini ya jauh lebih bagus ini. Iya. Jadi teman-teman silakan, harganya itu ada yang 200.000 yang long sleeve kalau tidak salah tadi saya baca. Nah, yang atas t-shirt white itu 175.000. Jadi tambah 25.000 untuk dapat yang Long ini sleeve. karena tambah kain kan teman-teman ya, tambah kain. Ada diskon 20 ribuan. Lagi ada diskon juga. Oh, ada diskon kalau di Lihat aja di Shopee, teman-teman beli di Shopee ada diskon. Tapi itu cek aja di situ ya, teman-teman ya. Ngabdur Cross Bastard, keren sekali. Lalu kemudian umroh. Teman-teman jangan lupa juga umroh. Barang Rihlab masih dibuka, berapapun orangnya kami insya Allah tetap berangkat. Kan saya sudah bilang kami sudah booking 35 seat kan. Tapi sekarang udah 20. Sudah 20. Tinggal 15. Iya. Ya. Berapapun orangnya, kami tetap berangkat. Jadi dulu yang saya bilang, baru 4 orang nih, 5, itu pun kami berangkat, tetap berangkat. Karena memang sudah dibayar. Oh. Jadi emang ini pemberangkatan perdana, kami pengen memberi kepastian. Ya. Tanggal 1 sampai 9 September. 1 sampai 9 September, hubungi aja itu nomor teleponnya teman-teman, atau IG-nya bisa cek di rih.lab itu. Harganya 33,4 juta rupiah untuk kuat Jarwo. kuat Jarwo. Jarwo kuat. Ya. Untuk yang kuat, yang satu kamar 4 orang. Ini premium package. Jadi umroh plus Taif. Hotel kita tuh hotel bintang 5 dua-duanya di Madinah maupun di Mekah. Jadi dekat sekali dengan Masjidil Haram maupun Masjid Nabawi. Jadi, Udah ada nama hotelnya? hotelnya Elaf Kinda yang di Mekah. Yang di Madinahnya itu harusnya ada namanya. Itu terus. Al-Aqiq. Itu dia. Saya agak lupa yang Madinah. Al-Aqiq. Ini
Pokoknya semuanya itu di ring 1. Jadi di jalannya kurang lebih 100 meter lah. Kalau Elafkinda waktu umroh tuh kan, dulu saya Elafkinda juga kan. Kalau Elafkinda dekat sekali emang. Sama pelataran masjid. Iya, bahkan kita di beberapa sholat tertentu kita keluar hotel, di depan hotel kita ada yang sholat. Saking dekatnya. Ya. Ya, jadi di pelataran hotel situ tuh, di pinggir-pinggir tokonya. Pinggir toko-toko ya. Iya, kalau lagi orang ini. pada sholat di situ. Silakan mendaftarkan diri karena berangkatnya tinggal 3 minggu lagi. Masih sempat nggak? Kapan terakhir? Karena harus visa ini. Iya, kami itu untuk yang sampai pertengahan Agustus, masih bisa sampai pertengahan Agustus sebenarnya. Oke. Tapi itu untuk yang sudah lengkap. Syarat-syaratnya. Syarat-syaratnya. Jadi ya, misalkan dia sudah punya paspor, Ya, sudah vaksin, sudah ini segala macam. Iya, iya. Ini masih sempat nih, ini kan sekarang tanggal Iya, 10. makanya. Tanggal 10 kan nih? Iya, harusnya masih bisa nih. Masih bisa. Masih bisa. Kalau memang mau berangkat Iya. September masih sempat. Betul, karena Rata-rata 2 minggu ya, rata-rata Ya. 2 minggu minus H-14 dari berangkat masih bisa ya diurus betul, ya? betul. Karena visanya sudah mulai diurus sekarang. Iya, betul. Jadi kalau teman-teman ada yang mau daftar, ya segera mungkin karena biar langsung bareng juga visanya gitu. Ya, ya. Itu deh teman-teman, insya Allah. Mudah-mudahan doakan. Lancar semuanya, Cing ya. Amin, ya. Lancar lah. Saya deg-degan sih sejujurnya. Apanya yang bikin deg-degan? Karena saya nggak cuma berangkat, saya mempersiapkan semuanya. Kalau berangkat doang, sih Udah siap ya? deg-degannya cuma di dalam diri doang. Karena udah pernah juga Iya. untuk menjalankan ritual ibadahnya Betul. ya. Sekarang kan selain menjalankan ritual ibadah, lo harus melayani. Betul, deg-degannya di situ tuh. Lo harus melayani. Lo nih ya, lo tuh bukan orang yang melayani. Kalau kata gua, hati-hati lo. Jadi saya orang yang apa? Bukan, lo bukan tipe orang yang melayani. Nggak, apa ya? People pleaser. Iya, tidak people pleaser. Tapi di sini lo tolong lo lakukan semaksimal mungkin. Insya Allah. Gitu. Insya Allah. Saya tuh ini akan memberikan yang terbaik. Nah itu ya. Karena kalau lo begitu lo tak sama ini orang, nah ini Indra Jegal tuh tak sama orang itu, nah lo total tuh melayani. Tak. Nah, tak sama orang itu, ya. Jadi lo harus tak sama semua yang jamaah rihleh. Ya, insya Allah. Akan tak. Insya Allah. Iya. Pakai dokmar. Lo dapat salam. Dari siapa? Aduh, gue Waalaikumsalam. namanya lupa gue. Waalaikumsalam ya. Iya. Tapi dia ini temen lo di Vespa Juve. Oh, siapa namanya? Di Metro. Oh, Uca. Anak Metro. Namanya Uca. Uca. Ya. Uca Fernandes. Iya, dibilang dia anak Metro. Kemarin gue ke Metro ngomong ini, gue ini sama Abdur. Betul. Uca namanya. Uca namanya. Uca Fernandes. Dia penggemar Juve Betul. dan penggemar Vespa. Betul. Dan kami sering, tidak sering sih, karena kami pada kerja semua sih. Tapi kami pernah riding. Saya sama dia pernah riding 2 kali. Tapi sebenarnya memang si Juves Pisti ini namanya Juves Pisti. Oh, Juves Pisti. Gue dikasih tuh. Si Juves Pisti ini memang jarang banget. Ridingnya jarang banget. Manusia kerja semua sih. Tapi di beberapa riding sering ketemu. Dan kami sering ngechat, sering chat-chatan. Uca Fernandes namanya. Ada grupnya juga Juve. Ada. Ada. Kayaknya Uca tuh belum pernah absen deh. Kalau saya bikin show, selalu datang. Selalu support manusia itu. Uca. Dan teman-teman Juves Pisti pada datang terus. Mulai dari pertama kali. Rewrite enggak karena pandemi. Tapi mereka nobar streaming. Mereka nobar. Terus PPTJ, Black Camping, Kontras, mereka datang terus. Dan datangnya tuh totalitas terus. Kayak di PPTJ, mereka datang rame-rame pakai seragam. Mio. Bukan, seragam sekolah. Oh. Jadi ada yang pakai seragam SD, ada yang pakai seragam SMA, seragam SMP. Ada yang pakai pramuka, pokoknya mereka datang pakai seragam. Di Kontras kemarin, mereka datang pakai seragam ini. Apa? Polisi India. Bukan, seragam profesi jalanan. Oke. Jadi ada yang pakai jaket Gojek, ada yang pakai Grab.
ini Bluebird. Maxim. Iya, ada yang pakai Maxim, ada yang dandan pilot, ada yang dandan gitu-gitu mereka. Ada yang pakai kutang doang, terus pakai handuk dandan supir angkot. Dan supir angkot ada. Jadi mereka pakai totalitas mereka. Unik-unik lagi ya? Unik-unik. Orang berarti anaknya unik-unik. Unik-unik. Emang penggemar Juve unik-unik, kalau menurut lo? Tidak semua tentunya. Mamat? Mamat Juve nggak? Mamat unik. Juve nggak tapi? Juve. Oh dia Juve juga? Ya. Dia kan tiap hari dia cosplay kan tiap hari. Dia tiap hari itu dia cosplay menjadi Menteri HAM. Mamat. Lo mau ke Jepang, kata Mamat. Iya. Apa ininya? Kan belum kelar. Apanya? Masjidnya. Oh ini, apa namanya? Laporan untuk, bukan laporan, lebih ke bikin konten untuk kasih tahu lah ke jamaah. Perkembangan. Progres. Betul. Progres Masjid Yokohama. Jepang. Soholihin. Saya kurang tahu tuh nama. Yang Agi sama Ivan Gunawan bukan sih? Ada. Yang rame di Instagram juga. Sama nggak masjidnya? Waduh, saya kurang tahu, Cing. Gue mah udah lihat dari beberapa konten orang. Karena banyak sekali kan konten kreator yang menggaungkan ini. Kalau saya tahunya dari Ustadz Sugimoto. Sugimoto ya. Pokoknya nggak tahu loh Sugi, dia moto nggak? Aduh, saya takut saya salah nama lagi. Ustadz Sugimoto kalau tidak, bintang tamu tanda tanya pada waktu itu. Ya. Datang kemudian beliau cerita tentang itu dan panitia yang mengantarkan beliau ke tenda tanya juga ngomong, iya kami lagi galang dana untuk Masjid Yokohama. Akhirnya, jadi kalau saya menggaungkan tentang Masjid Yokohama itu saya dari gerbongnya Ustadz Sugimoto. Oke. Makanya kalau ada gerbong lain di Ivan Gunawan, saya nggak tahu tuh. Tapi kayaknya mungkin masjid yang sama ini. Iya. Lagi pembangunan lah pokoknya. Iya, betul. Progres pembangunan. Pada waktu itu progresnya itu sudah pembebasan lahan. Alhamdulillah. Oh ini udah mulai bangun. Dulu gue lihat di Ivan Gunawan kalau nggak salah. Udah mulai ada eskavator. Ya ini kayaknya sama nih. Iya. Ini. Oh iya benar. Iya betul ini sudah dengan Ustadz Fatih Karim, betul. Iya. Masjid Yokohama. Jadi pembebasan lahannya itu aja berapa ya waktu itu ya? 8M apa, Cing? Beli tanahnya. Beli tanah aja ya. Lebih kali, Dur. Iya, saya lupa dah. Tapi tanahnya itu sebenarnya kayak 300 apa 400 meter gitu. Harganya 8M. Jadi mahal sekali emang tanah. Lebih lah, Dur, kalau di situ. Tanah di Jepang itu. 8M mah. Kalau 300 meter mah. Tahu dah pokoknya. Mahal sekali pokoknya. Ya. Nah, ini sekarang udah bangun tuh kan? Udah bangun. Nah, jadi ke sana untuk membuat video, maksudnya progresnya lah. Jadi diundang sama Masjid Yokohama. Nah, terus kalian kan, Cindy kan pengen ke Jepang, cuman belum sempet-sempet. Sama Mada? Apa berdua doang nih? Berdua doang, Mada kan sekolah. Akhirnya saya bilang ya udah. Terus saya bilang ke Mada sama Sofia? ya nanti sama Teteh, ntar sama Sama lo titip Mamat? enggak, Mamat juga ntar kan sibuk sama Hakim. Siapa sih namanya sebenarnya? Hakim Al-Katiri. Namanya Hakim Al-Katiri, anaknya Mamat. Nanti kan Mamat... Enggak, kata bukan itu. Itu sih. Bukan, dia udah bilang sama gue namanya. Hakim Al-Katiri. Bukan. Mau apapun namanya, kami semua sepakat panggil dia Hakim. Terserah bapak mamanya mau panggil dia nama lain, terserah. Yang penting... Bukan panggil, dia ngasih nama. Iya, terserah mau kasih nama siapa, itu haknya mereka ya. Kami nggak mau mengganggu-gugat haknya orang tua ya. Itu kan haknya orang tua memberikan nama, terserah. Kewajiban malah. Iya, itu terserah. Nah, kami kan... Panggilnya tetap Hakim. Kami akan tetap panggil Hakim. Dan insya Allah seluruh teman-teman yang menonton Tikum juga akan memanggil Hakim. Berarti manggil Mamat Abu Hakim. Abu Hakim. Abu Hakim, kayak namanya ini kan, Abu Jahal kan.
Iya, Abu Jahal itu sebelum namanya Abu Jahal dia tuh dipanggilnya Abu Hakam. Abu Hakam. Iya, bapak kebajikan sebenarnya. Tapi begitu dia menentang Rasulullah SAW, kemudian dijuluki Abu Jahal itu. Berarti maksudnya manusia itu sebenarnya sebijak itu loh sebenarnya. Abu Jahal. Abu Jahal itu sebenarnya ya. Amr bin Hisham namanya. Namanya Amr bin Hisham, julukannya sebelum dia menolak Islam itu adalah Abul Hakam. Ya toh? Al-Hakam. Itu Amr bin Hisham, betul. Amr bin Hisham, Abu Al-Hakam. Bapaknya yang kebajikan, bijak lah. Terpandang gitu. Nah, jadi Mamat mau panggil Abu Hakam. iya. Iya toh? Laki. Dia- Kalau dia menolak ini, Lo panggil ya, Abu Jahal. Jadi rentetannya udah disiapin. Nanti ya berapa bulan, berapa ini langsung diganti nama anaknya tetap Hakim, tapi nama panggilan Mamat jadi Abu Jahal gitu. saya sejujurnya ya, saya nggak mikir ini, tapi kok setelah kita ngobrol, kok nyambung ke sana ya? Saya baru tahu juga, baru sadar ini, kok nyambungnya ke sana ya? Ya Allah, ya Allah. Jadi kalau Mamat nanti dipanggil Abu Jahal ya udah tau lah kenapa ininya. Ya, rentetan rencana busuk dari Enggak rencana. Ini saya baru tahu juga, baru sadar bahwa ternyata ada jalur ke sana ternyata. Kok bisa ke sana ya? Saya baru tahu loh. Yeah. Kan kasih nama Hakim tuh kan Mamat gak pengen anaknya itu jadi hakim katanya. Nah kan saya sering lihat kan di persidangan kan Hakim Sutoyo, hakim anggota gitu-gitu kan. Ya kalau misalkan namanya Hakim, jadi hakim-hakim. jadi hakim-hakim. Susah dong. Hakim anggota hakim. Iya, jadinya agak susah. Makanya saya bilang, sudah kasih nama Hakim aja biar dia nggak bisa jadi hakim. Ya. Kalau jadi hakim ketua hakim jadi agak gimana gitu ya. Iya, bahkan dia nggak bisa tuh masuk di dalam bagian dari persidangan. Misalnya jaksa hakim. Nggak bisa. Aneh. Pengacara hakim. Aneh juga. Masa dia membela hakim? Iya, dia jaksa apa hakim? Iya. Nah, artinya dia akhirnya tidak akan ambil bagian dari dunia persidangan itu. Karena Mama juga nggak mau, karena katanya bebannya berat untuk jadi hakim dan segala macam. Terus saya bilang, ya sudah, pakai aja namanya hakim. Polisi hakim juga? Brigjen hakim? Aneh juga kan. Makanya saya bilang, ya sudah, kasih nama aja dia hakim. Selain biar tidak masuk di dalam dunia persidangan, dia juga doa buat dia menjadi orang yang bijak, menjadi anak yang tahu mana yang salah, mana yang benar. Doanya bagus loh. Doa juga buat bapaknya sebenarnya kalau dia dipanggil sebagai Abu Hakim. Nah, iya. Bapaknya kebijakan, bapaknya kebajikan. Tapi ada konsekuensinya, Mat. Kalau menolak, Ya, jadi Abu Jahal. Bisa pas ya? Kok bisa pas gitu? Saya juga nggak sadar loh. kans yang lebih besar dia akan menolak. Atau lo buat caranya supaya dia akhirnya nolak, terkesan nolak supaya lo bisa panggil Abu Jahal. Padahal bagus loh Hakim Al-Katiri. Keren loh. Iya. Tapi dia bilang udah nggak mau, dia udah nggak mau, dia udah ada namanya. Lo tahu namanya yang dia tahu, pengen? saya Ya, tahu. Udah ada. Bahkan nama yang dia persiapkan digabung dengan Hakim pun bagus. Iya. Saya nggak mau bocorin di sini, Iya. ntar aja. Iya. Saya udah bilang itu digabung pun jadi bagus loh, dan sangat identik. Iya. Nama yang akan diberi sama Mamat dengan kata Hakim itu sangat identik. Iya. Iya. Tapi dia nggak mau, dia maunya dua kata. Dua kata doang. Iya. Ini Al-Katiri. Iya. Gitu. Jadi nggak mau ini Al-Katiri, nggak mau dia. Ya. Jadi makanya ya terserah dia. Ntar kami tetap panggil dia Hakim. Hakim. Itu. Ya. Jadi tadi lanjutnya itu tadi jadi Cindy juga mau ke Jepang, cuman Cindy saya bayar sendiri. Oke. Saya bayar sendiri. Hanya ke sini atau ada kota lain yang lo tuju? Nah, karena kalau Cindy itu kan dia agendanya dia sendiri. Oke. Kalau saya kan ke sana untuk ke Jadi misah lo di sana? iya kayaknya. Kalau saya bisa temani, saya temani. Cindy mau ke? Kalau Cindy itu dia ke ini kan, yang journaling. Iya, itu.
Kota apa? Hais, nggak tahu saya. Nah, itu bini lo, Dur. Lo mau berangkat? Ya, saya belum tanya. Ntar baru itinerary-nya kita bikin. Cuman saya, kalau diomongin sekarang Yokohama, saya aja nggak tahu Yokohama ini di mana. Mananya Tokyo. Kita turun ntar di bandara apa? Nabire kah? Bukan Nabire. Kok Nabire? Narita kah? Apa? Saya nggak tahu juga ini di bagian mananya. Buta, benar-benar buta. Ntar aja baru. Apa bisa langsung ke Yokohama? Apa harus ke Tokyo dulu gitu? Nggak tahu juga, masih belum tahu. Iya. Ya. Saya juga kurang tahu, nanti aja baru saya ini. Tapi intinya ntar dibikin tur nanti yang kalau Cindy kan itu agenda pribadi itu mah ntar saya yang bayar, saya sendiri. Kalau ke Yokohama udah tahu mau berapa lama? Seminggu itu. Seminggu Buat keperluan itu seminggu memang. Betul. Jadi agendanya itu macam-macam. Oke. Nanti diatur sama teman-teman di Yokohama. Apa ya istilahnya? DKM. Ya. Ya, DKM-nya Yokohama. Dewan Kemakmuran Masjid. Iya kayaknya. DKM itu Dewan Kemakmuran Masjid bukan sih? Iya ya. Iya. Takmir. Iya, takmir. Ya, takmirnya Yokohama yang ngatur. Jadi tidak hanya masalah progres masjid, kayaknya akan ada kunjungan-kunjungan, kemudian galang-galang dana juga di sana. Yokohama di sebelah mananya Tokyo sih. Nggak tahu saya, Cing. Coba jarak Yokohama ke Tokyo. Katanya kayak Jakarta Bekasi katanya. Oh, di pinggirannya banget berarti. Katanya Yokohama ini pinggiran Tokyo. Mana Yokohama? Tokyo mana Tokyo? Itu Yokohama tuh. Itu Tokyo sana tuh. Tokyo di atas tuh. Coba lihat. Bukan. Itu di Teluk tuh. Tokyo di Teluk. Ya itu. Jauh, Dur. Tapi masih ada Kawasaki. Tapi kita bisa lewat Kawasaki. Ninja nih. Iya. Berapa tak? Yokohama ban ya? Yokohama tuh ban ya? Ban ya? Ban Yokohama ban. Ban Yokohama. Tokyo kucing gue. Kawasaki itu nama kota ya? Saya pikir nama orang. Ada juga nama orang Kawasaki. Bisa. Udah itu lain, berarti kayak kalau prefektur. Kalau kita naik motor gitu kayak motor merek Ponorogo. Kayak gitu ya, kayak nama kota gitu ya. Motor apa tuh Ponorogo nih? Bannya apa tuh? Ini ban Kebumen. Iya. Iya kan, ban Yokohama. Mobil kita udah ada Timor. Udah ada tuh. Waktu itu Timor udah ada. Iya. Tapi Timor pulau. Pulau ya? Pulau. Enggak lah. Pulau. Provinsi Timor. Tidak, pulau. Timor Timur. Pulau Timor. Ya. Pulau Timor tuh kotanya ada Kupang, Soe, Keva, Atambua. Termasuk Dili itu Pulau Timor. Makanya Dili itu jadinya Timor Timur. Di bagian timur. Bagian timurnya Pulau Timor. Makanya Timor Timur. Berbatasan dengan NTT. Betul. Berbatasan dengan Atambua. Atambua itu adalah kabupaten paling timur sebelum tim-tim. NTT. Kabupaten paling timur dari NTT. Kayaknya dari Pulau Timor deh. Saya nggak tahu kalau letaknya Alor tuh di atas. Kayaknya Alor lebih timur lagi. Nggak tahu dah. Coba gedein lagi. Bukan gedein. Jauhin. Zoom out lagi. Alor masih lebih timur lagi dari Atambua. Itu Alor di atas. Ke atas. Bukan, ke atas. Itu Kalabahi Alor tuh. Itu kan pulaunya tuh, Pulau Alor tuh. Kan dia lebih timur kan? Iya. Nah, itu ada yang bagian punya Timor Leste kan, satu kan? Tuh. Iya, betul. Iya. Itu Timor Leste kan? Iya. Apa namanya? Ada di situ sebentar. Bukan. Apa nama istilahnya kayak gitu ya? Jadi ada yang NTT, punya Timor Leste, NTT lagi, baru Timor Leste. Iya. Iya. Apa nama itu? Ada yang bikin konten ini. Winnie. Kalau perbatasannya itu Winnie itu. Kami biasa perbatasannya itu Winnie itu. Nah, itu. Winnie itu perbatasan yang dia itu ada di dalam teritorial Indonesia. Tapi dia masuknya itu Timor Leste.
Saya tidak tahu. Itu kayaknya secara Ada sejarahnya katanya. budayanya ya. Iya. Sejarahnya Pertama emang ke situ katanya. itu Portugis juga ya. Iya. Ke situ. Jadi di situ juga. Jadi lo akan menghabiskan waktu berapa lama di negeri Seminggu. Sakura? Seminggu. Total dengan agenda Cindy. Seminggu juga jadi agenda Iya, Cindy. Cindy juga harus ngepas. Seminggu. Seminggu Nggak mungkin itu, nggak baru lo pulang. habisin di Yokohama seminggu, terus berapa hari lo dengan Cindy gitu? Oh Enggak. enggak sih, saya ke sana kan untuk itu. Oke, lo kelarin 7 hari ini. Ah. Lo sisihin 3 hari bareng Cindy gitu maksud gua, enggak? Oh enggak tahu, kami belum rencana begitu sih. Ya. Tapi tiketnya udah dibeli, Seminggu itu. udah sebeli ya dibeli pulang perginya seminggu. Oh. Jadi inilah. Coba zoom out lagi, zoom out si Jepang ini. Oh Tokyo tuh dia ini ya, teluk gitu ya. Berarti lautnya tenang banget itu. Wih, Kyoto Kayak jauh gini. banget ya dari Tokyo ya. 3 jam kalau naik pesawat itu. Osaka jauh banget ya. Naik ada kereta cepat tapi Dur. Tapi cepat deh. Okayama, Hiroshima, wih jauh sekali. Nagasaki di mana Nagasaki? Dekat-dekat Hiroshima harusnya. Enggak ya? Hiroshima, Nagasaki, biasanya kan gitu. Nagasaki karena dibom aja itu. Tapi iya deh kalau dilihat dari segini mungkin Yokohama deket banget kali kayaknya Dur sama Tokyo ya. Iya. Kalau Sapporo tuh kota sendiri ya. Pulau sendiri ya. iya dia nggak lengkap cuman Sapporo. Separuh. Oh, Hokkaido tuh di sana ya. Pulau ya. Dia pulau sendiri ternyata ya. Kalau nggak salah ya Dur ya, naik kereta cepat tuh. Ini bisa kita lihat, banding coba lihat. Tadi dari Tokyo ke Kyoto atau itu tuh sekitar 3 atau 4 jam. Berarti kalau dari Tokyo ke Yokohama deket banget Dur. Kalau segitu aja jaraknya 3 atau 4 Oh, jam. Tokyo ke Kyoto tuh 4 jam doang. 3 jam 4 jam ya. Ih, Karena dia 300 km per jam Dur. Jauh juga ya. 900 meteran juga ya. Kalau naik ini. iya, Cepat itu. maksudnya cepet juga. Kyoto jauh loh itu. Iya. Nah berarti ke Yokohama ya emang deket kayaknya. Ya kayaknya motoran di Jepang kayaknya seru kali ya. Udah mulai dingin lagi enak tuh Dur. Lo suasana cuaca enak Dur. Nagoya, oh Batam tuh. Di Batam kota-kota Jepang juga ada namanya Iya, ya. di Batam ada nama Nagoya. Nagoya Jepang ya. Oh ini pulau juga, pulau sendiri juga sih. Matsuyama mereka ini pulau sendiri juga nih. Kagawa. Shinji Kagawa tuh siapa ya? Shinji Kagawa. Oh pemain bola ya. Shinji Kagawa ya. Kayaknya ada nggak sih yang belakangnya huruf mati? Yang belakangnya huruf mati ya. Iya, kayak Italia. Italia juga jarang banget di Buffon. Buffon. Apa di Buffon namanya? Gianluigi Buffon. Buffon. Ya, Buffon. Ya tapi memang Jarang ya. jarang. Mattia Perin ada sih. Mattia Perin. Tapi memang jarang. Italia itu yang belakangnya Huruf mati. Mati. Konsonan. Nah, ini daerah-daerahnya juga jarang nih. Coba kita cari. Siapa tahu belakangnya ada. huruf mati. Yang huruf mati belakangnya ya. Shinkansen. Hets, bukan kota itu. Shinkansen. Tokyo. Nagoya. Oh. O sama A sama I. Ada nggak? Sama U. U ada Gifu. Gifu ada. Fukui. Ada Dua tuh, lagi I. belakang ininya. Vokal. Ada Mie. Mi. Enggak, yang huruf mati deh, huruf mati. Masa nggak ada huruf mati? Ada lah, masa nggak ada? Coba kita cari kota Jepang yang huruf mati belakangnya ya. Nah itu, Daisen Oki National Park. Oh Daisen. Ada tuh. Daisen. Ada satu. Unan. Hah? Unan. Universitas Andalas. Itu Unan. Inan, di bawahnya ada Linan. Di bawahnya Unan itu ada Linan. N doang lagi. Linan ya itu ya. N doang belakangnya. Tuh Linan. Linan, Daisen, Lindan mah pemain. Pemain dia. Pemain itu Ancen. Abu, oh ada Abu ya di sana ya. Yamaguchi.
Mini. Kure ada kure. Kure kayak kureng ya, kayak mau ngomong kureng tapi kureng jadi kure. Kanda, ada kanda juga. Sunan, ada Sunan. Ada tuh. Sunan. Sunan Giri. Kalijaga. Oh, ada ternyata ya, teman-teman ya. N doang Ada. tapi Dur. Tapi N doang. Tapi N doang. Tapi minimal ada lah, huruf Iya. matinya ada. Tidak semua huruf hidup. Ada Daisen, ada Linan tadi, Sunan. A, I, U, E, O nggak ininya? Awewa ada semuanya tadi. Gan. Apaan juragan? Juragan akhirnya gan. Iya. Emang juragan akhirnya gan. Tapi ada kan di Jepang? Juragan tuh akhirnya gan. Iya. Unsen. Uniendo. Kumamoto. Dia nggak mau video. Dia nggak mau videoin. Dia cuma moto. Iya. Maunya moto doang. Nggak mau video. Namanya cuma moto. Panggilnya cuma moto, nggak mau video. Cuma moto. Kasih kesan dan pesan dong. Enggak, saya moto aja. Sekarang nama saya cuma moto. Ya. Saya biodata saya cuma moto. Nggak ada visi misi. Nggak ada visi-visi moto. Atau slogan. Slogan boleh? Enggak, cuma moto. Cuma moto aja. Itu kalau moto itu T-nya 2 ya. Moto. Cuma moto. Moto. Cuma moto. Ya, sih cuma. Hai. Dia cuma moto. moto. Dia nggak slogan, nggak apa-apa. Cuma Iya, ada moto yang aja. di Toshima. Coba Toshima tuh gedein, ada yang tinggal di Toshima tuh. Kayaknya kalau Toshima nih mungkin orang Toshima kalau ke Jepang juga mungkin dibully kali ya. Maksudnya kejauhan. Iya, maksudnya mereka tuh terpencil kayak kita anak daerah ke Jakarta gitu kali ya, dibully gitu, logat beda. Tuh ada mobil-mobil di situ kan? Ya ada Dur. Mau ada mobil. Iya, maksudnya bukan pulau yang tidak berpenghuni. Iya. Padahal udah di ujung ya Dur. Iya. Nah, lo tau gak ada yang itu, yang matahari 3 bulan, bersinar 3 bulan, 3 bulan tenggelam. Oh, yang di ini. Norway. Iya, di utara-utara nih kan? Iya, Norway. Apa namanya? Samurai. Siomay. Samurai. Norway. Yang di mana tuh namanya? Di daerah mana namanya? Norway coba deh. Masa 3 bulan siang? 2 bulan malam, gelap terus. Sebentar ya, Cing ya. Saya tuh, mata saya ini mulai kewalahan, Cing. Sebentar ya. Saya pakai kacamata dulu ya. Lu udah minus, Dur? Iya, saya kan cek. Suara masih masuk kan? Masih. Jadi, cek apa namanya? Saya kan medical check up dulu itu. Kemudian dalam rangka? Medical check up aja. Oke. Medical check up, terus minus 1,25. Oke. Ya, saya sebenarnya kebaca, cuman saya gini harus Iya. gini. Saya harus gini gitu. Kebaca sih kebaca. Akhirnya kemudian kayaknya pakai kacamata terus, tapi saya malu pakai kacamata. Jadi kalau tidak penting-penting banget, kalau gini tuh kayak HD gitu. Langsung HD gitu. Cuman saya kalau pakai kacamata kayak tua banget, makanya saya jadi males. Enggak, Dur. Kayak tua aja, nggak pakai banget. Kayak jadi orang tua gitu. Saya nggak mau kalah sama umur. Samurai. Apa sih nama daerahnya? Saromai. Yang ini kan, apa namanya? Sore kan? Sore. Yang syuting sore nih bukan sih? Itu Kroasia dia. Iya. Nama daerah Tapi yang di Norway. kutub Norway. utara kan? Iya. Iya. Samurai coba deh. Samurai Norwegia. Saya pernah nonton di YouTube, cuman saya nggak tahu nama kotanya. Pokoknya tontonan saya kalau tidur malam tuh. Iya. Dia bikin petisi. Petisi apa? Nggak mau diatur jam. Somaroy. Coba ininya, secara Google Earth-nya, coba pengen tahu dia. Maps, secara maps ya. Sedekat apa dia dengan kutub utara?
Emang lingkaran terluar dia bilang. Oh, coba. Terus. Oh, dia sejajar Greenland, Pak. Iya. Arktik. Finlandia. Oh iya, dia masuknya Norwegia ya. Iya. Lautnya dia udah laut Arktik, Pak. Iya. Jadi dia nggak mau sama peraturan masuk jam segini, pulang jam segini gitu, nggak mau dia. Katanya. Jadi 3 bulan ada matahari, 3 bulan malam. Di pulau gitu ya. Ih, dinginnya kayak apa ini ya? Dia pakai banyak tirai-tirai untuk ini malam. Nah, kalau lagi malam yang gimana ya? Malam terus. Ya itulah kemudian kenapa berpuasa bagi yang mampu tuh mungkin ini masuk nih. Karena kalau puasa dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari nggak ada di sini. Nggak bisa mereka kalau pas siang terus ya. Iya. Puasa terus. Bisa. Tapi kayaknya ini deh, Cing. Dia tuh terbenam, misalkan kalau siang, dia terbenam tapi cuman sejam. Enggak. Terbit lagi gitu kali. 69 hari. Berapa tuh? Masa matahari turun naik lagi gini? Iya. Nggak bener-bener hilang? Nggak hilang. Oh. Nggak pernah hilang. Dan malam dia nggak pernah nongol emang. Ada pada saat lagi malam, dia nggak pernah nongol. Jadi cuman semburat aja. Karena matahari kan udah sebenarnya udah di ujung tuh. Ya kan? Jadi semburat aja kayak, mau terbit nih. Ternyata gelap lagi. Balik lagi mataharinya. Kalau malam terus ya. Iya. Itu midnight sun. Tuh. Nah itu kan, kayak dia turun. Terus dia naik lagi tuh. Ya kan? Nah, hal yang sama terjadi ketika malam. Ketika misalkan dia nih malam. Di balik si cakrawala ini, gitu juga. Si mataharinya mau muncul, ada semburat-semburat fajar, tiba-tiba gelap lagi. Iya susah sih puasa di. Iya. Terus sholatnya kayak apa ya? Pokoknya nggak sampai, dia nggak sampai tenggelam di garis cakrawala katanya emang udah. Nih. Si Iya. Ya, mataharinya. Ya. Iya. Ya artinya si Gimana sholat waktunya ya? Iya waktu sholatnya juga gimana itu? Nggak pernah sholat maghrib. Misal kalau siang terus ya dia jadi nggak pernah sholat maghrib, isya. Pokoknya di antara judul-judulnya itu yang kan gue nonton beberapa gitu. Ada judulnya ini daerah yang dalam setahun matahari terbit sekali, tenggelam sekali doang gitu. Yang benar-benar terbit ngek gitu, sama yang tenggelam ngek itu cuma sekali. Ya. Nah saya nggak tahu tuh itu. Itu kayaknya harus tanya ulama ya kalau gitu ya. Hukumnya bagaimana ini? Gimana? Sama kayak astronot lah. Iya. Astronot tuh lagi di atas ya? Iya, apakah dia ngikutin waktu dari negara yang dia lagi di atas? Dia lagi di atas. Tapi susah negara. juga ya. Iya. Misalkan dia muterin, taruhlah pada saat ini dia lihat dia lagi di atas Eropa nih, ya ikut waktu Eropa misalkan. Apa gimana saya juga nggak paham juga ya. Karena kalau dia kan muter di atas kayaknya cepet kayaknya ya. Alamnya saya nggak tahu juga sih. Gue juga mana kalau kita lihat di foto-foto yang di pesawat-pesawat luar angkasa itu, mana gelap terus ini ya. Maksudnya gelap gitu, kenapa nggak terang ya? Kan bukan lebih dekat ke matahari ya. Di luar angkasa tuh. Iya, langit selalu gelap. Nggak ada lagi pas terang. Coba lo ada nggak? Iya. Punya ingatan bahwa ada gambar yang lagi terang di luar angkasa nggak? Enggak. Secara langitnya ya? Iya, hitam aja udah. Iya, gitu. hitam. Karena cahayanya nggak mantul, Cik. Iya, nggak lewat atmosfer ya. Yang bikin cahaya jadi kelihatan biru gitu. Di atas kelihatan biru. Karena iya, cahayanya nggak mantul kemana-mana. Jadi si sinarnya matahari nih, dia kena bumi, akhirnya buminya kelihatan kan? Karena mantul di bumi. Nah, si langit yang hitam-hitam ini kan terus aja si cahayanya ke sana, nggak mantulin apa-apa. Makanya jadi kayak ya udah berarti kosong aja itu ke sana tuh. ujungnya hitam ya. Kita ngelihat ujungnya hitam. Iya, sampai mungkin itu
Tapi ini terang cahaya begini hilang, sampai cahaya itu hilang, dia nggak mantulin kemana-mana gitu. Kayak gini nih, kita ngeliat ke hitam tuh, ke hitam itu. Nah, Ini kan sebelum hitamnya kan terang. Nih kita nih. iya kan, karena terang yang kita bisa lihat ini karena si benda ini mantulin cahayanya ke mata kita. Makanya kita bisa jalannya kita bisa lihat nih gini nih. Jalan dari sini terang sampai ke mata ini karena dia mantulin. Nah, kalau si yang di sono, yang di sono itu si kegelapan itu karena dia nggak mantulin apa-apa. Misal kalau dia ketemu planet apa Venus atau apa, si Venusnya bisa pantulin. Jadi kita bisa lihat, oh itu ada Venus di sana. Tapi kalau gelap-gelap begitu emang karena nggak mantulin apa-apa, udah itu kosong aja itu berarti itu ke sana. Tapi kalau kita jalan terus terang terus ya. Terang terus bukan gelap. Terang terus. Gelap sih, Cing. Orang cahayanya nggak mantulin apa-apa. Iya, yang sononya nih, ujungnya nih. Tapi kita kalau jalan terus kayak gini nih, coba nih, mana tadi ada tuh gambar bulan, mana tadi? Yang pas lagi di bulan. Lagi di atas bulan ya. Lagi di atas bulan. Ya, mana sih? Maksudnya nggak kayak mati lampu, Itu Dur. tuh. Ah, ya ini ya. Misalnya nih, kita lagi di bulan. Kan persis di depan kita terang kan? Walaupun di sononya gelap. Ngerti nggak maksud gua? Ya. Jadi terang terus sebenarnya, cuman ujungnya gelap. Ini terang kayak begini aja kita ngeliatnya nih. Ya. Tapi ujungnya hitam karena nggak ada yang dipantulin kecuali pas lagi ada Betul. si bumi. Betul. Jadi kelihatan. Betul. Jadi kelihatan. Betul. Atas ya hitam aja. Betul. Karena tidak ada cahaya yang mantulin ke atas sehingga Ya. kalau kita sekarang ngelihat ke atas biru karena itu pantulan dari si buminya kan. Ya. Si buminya kita kan yang Ya. mantulin cahaya sehingga dia jadi biru. Ya. Ya, hampir sama kayak kita nyelam. Ya. Kemudian teman senter dari sini, ya sekitar sini kita bisa lihat nih, ini terang. Iya. Cuman kesananya udah gelap aja. Ya. Kalau kita terus. Terus ya terang aja terus. Iya, terang aja di jalan kitanya. Iya. Sampai kemudian, tapi karena dia nggak mantulin apa-apa ya udah gelap aja gitu. Iya. Cuman yang di sekitar kita terang, ya gitulah mungkin. Makanya sih kayak luas banget ini alam semesta ini, terlalu luas. Alam semesta itu memuai. Iya. Apa? Istilahnya bukan memuai apa sih? Melebar. Melebar ya? Meluas. Ternyata Meluas terus. kayak teori Big Bang karena berpikirnya kalau dibalik berarti kan kalau sekarang alam semesta itu meluas, kalau kita balikin dulu awal-awalnya berarti sebenarnya emang cuma ada gitu. Makanya ada ledakan besar memuai gitu. Jadi tinggal ditarik. Logikanya begitu ternyata kenapa jadi awal mulanya titik mulanya gitu. Ada sebuah ledakan besar. Big Bang. Memuai. Karena dia tahu begitu dilihat tahu wah alam semesta nih melebar. Berarti dulunya dia kecil gitu, berapa miliar tahun yang lalu gitu. Ya. Jadi gitu. Nah, si melebarnya ini kan bukan cuman kita. Semua kan. Iya. Nah, jadi tidak menutup kemungkinan suatu hari ada galaksi lain yang melebar juga dan masuk ke kita. Benar. Bersinggungan. Iya. Karena sama-sama melebar. Betul. Ini galaksi ini melebar, sebelah sini misalnya ya. Sebelah sini melebar juga, lama-lama Ya, jadi mungkin kan kayak kita Pluto udah enggak ya? Udah bukan planet, bukan ya? tata surya. Ya, bukan Solar system. Bukan masuk solar system. Nah, tapi suatu saat mungkin ada planet lain yang mungkin masuk ke solar system kita mungkin. Iya. Nggak tahu juga, tapi ya begitulah. Terlalu ini sih. Terlalu misterius. Tapi begini, emang ntar ke Jepang insya Allah ya. Iya. Saya kurang tahu ininya apa agendanya kayak gimana, tapi insya Allah mudah-mudahan bisa ke sana. Tapi di Jepang memang lo akan melihat suasana yang berbeda lah, maksudnya sama
sama kita gitu loh akan ngerasa, wih emang lagi di luar negeri gitu. Berasa dur gitu. Iya ya. Iya. Lo udah pernah ke Jepang tapi? Belum. Oh belum. Belum pernah. Belum pernah sama sekali ya. Belum pernah sama sekali. Terus kata Ustadz Sugimoto tuh udah banyak ini. Udah banyak ramen halal di sana katanya. Di Tokyo apalagi. Yokohama juga sudah tidak terlalu sulit untuk mencari makanan-makanan halal katanya. Ya. Bahkan di Yokohama sih yang beliau cerita. Yokohama itu Jumatan 3 kali. Yokohama Jumatan 3 kali. Karena paling saking banyaknya jamaah. Banyak jamaah, terus Tempatnya dikit. tempatnya kecil. Jadi ganti-gantian. Udah, yang kloter pertama set, udah langsung keluar ganti. Oh gitu, khotbah Jumatan sampai 3 kali pokoknya. Ya. Pokoknya selesai jam 2 apa setengah 3 gitu Jumatannya. Nah, waktu itu Dur di Hoi ada orang Indonesia yang kerja di kayak Pemdanya. Pemdanya di salah satu kota di Jepang. Taruhlah Tokyo. Oke. Sama si pemerintahnya, dia itu ditugaskan coba bikin gimana supaya orang Islam nyaman. Wisata halal lah. Gitu. Bikin coba apa pendukung dari wisata halal. Gitu. Salah satunya bikin musola di bandara. Orang Indonesia yang ini. Ya timnya ya. Terus akses bahan makanan halal dipermudah. Keren ya. Maksudnya pemerintah Jepangnya keren ya. Itu dia gitu. Jadi bukan cuman ayo wisata halal, makanan halalnya doang, enggak. Yang ini, tapi lo akses untuk dapetin bahan-bahan halal, terus akses gimana caranya masak jadi halal tuh diajarin. Termasuk sama infrastruktur yang menunjang orang-orang Muslim gitu. Bikin di mana tuh dia tuh? Bikin musola di mana tuh di tempat ini di? Iya, udah ada karena memang ada di Haneda atau Narita tuh prayer room udah ada. Keren sih, keren orang Jepang ya, luar biasa ya. Tapi dalam rangka untuk menarik wisatawan memang. Iya, tapi maksudnya niat gitu. Niat betul. Ininya niat banget ya. Ada sungguh-sungguh. Ada tim yang dibentuk hanya untuk memikirkan itu gitu Dur. Dedicated untuk mikirin gimana supaya orang Muslim banyak datang ke sini. Ya. Si Ustadz Sugimoto itu cerita emang beliau itu kan akhirnya beliaulah kalau nggak salah beliaulah yang pertama kali beliau menerjemahkan Al-Quran ke bahasa Jepang. Tapi beliau nggak sebut itu Al-Quran. Beliau nggak mau yang dia terjemahkan itu disebut Al-Quran karena dia nggak pakai bahasa Arab. Benar-benar pakai bahasa Jepang. Terjemahan aja lah. Terjemahan aja sebenarnya. Jadi ibaratnya itu terjemahan. Ini dibantu sama teman-teman dari Yokohama juga. Ya beberapa orang dari kalau nggak salah ya dari Tamir Yokohama apa segala macam memproduksi itu. Dan itu banyak banget peminatnya ternyata. Ustadz Sugimoto cerita itu. Banyak banget yang peminat dan suka banget. Jadi mereka baca itu kayak baca novel itu. Jadi mereka bisa bawa kemana-mana. Dan itu juga yang Ustadz Sugimoto kenapa membuat yang kayak gitu karena beliau berpikir kalau langsung Al-Quran kemudian terjemahan jadi ada Arab ada terjemahan kan harus ada adabnya kan. Nah sedangkan orang Jepang kan belum tahu. Mereka tuh berpikir masih ya buku aja. Nah, jadi Arabnya nggak ada, terjemahannya aja. Jadi kalau misalkan mereka bacanya ya mungkin kegeletak lah, misalnya ini segala macam ya sudahlah gitu. Ya, ini hanya juga terjemahan aja. Ya, bukan Al-Quran kok ini. Ya. Nah, tapi itu akhirnya kemana-mana orang-orang tuh baca di kafe, di mana. Nah, itu emang dipikirin Dur ya. Gimana caranya supaya memudahkan. Iya, terus kertasnya emang bagus banget, Cing. Saya bilang, orang Jepang ya nyetak buku aja bagus ya. Kita tuh kan kayak buku kertas kita tuh kan kayak gampang lecek gitu ya.
Dia tuh kertasnya tuh kayak ini, Cing. Saya rasakannya ya, kayak kertas ijazah kita tuh. Kayak uang, 100.000 dulu. Ya, agak-agak plastik gitu. Betul, betul. Jadi saya kayak, ih, bagus ya kertasnya. Kalau kita kan kertas yang kena tetesan ludah dikit aja udah robek tuh. Iya. Nah mereka tuh yang bagus gitu, emang kayak uang 100.000 dulu tuh. Tapi tipis, bagus gitu. Nah itu kemudian Ustadz Sugimoto juga cerita ya, bayangkan dengan orang Jumatan sampai sudah bisa 3 kali, emang gelombang Muslimnya, orang masuk Islamnya memang lumayan di. Nah, tapi ini orang asli Jepangnya yang bikin banyak itu pendatangnya atau orang? Pendatang. Oh, pendatang. Masih pendatang. Masih lebih banyak pendatang. Ya Indonesia, ya Bangladesh, ya mungkin Timur Tengah juga mungkin ya. Tapi orang Jepangnya asli juga sudah mulai banyak juga dibanding waktu Ustadz Sugimotonya ini ya Mualaf. kuliah. Waktu beliau kan mualaf tuh waktu beliau kuliah. Dibanding dengan waktu beliau kuliah dengan yang sekarang sudah lebih banyak yang sekarang. Iya. Korea juga ini. Nah bener kan? Ustadz Sugimoto bener. Iya. Korea juga lumayan, bukan lumayan, mempermudah juga. Kayak dia punya aplikasi. Kalau beli makanan tinggal di scan aja barcode-nya halal atau enggak, gitu langsung ada tuh. Korea Selatan. Nggak tahu Jepang deh, apakah udah ada juga nggak tahu. Karena kalau Korea Utara HP aja nggak bisa dibawa kayaknya. Betul, ya. Korea Selatan maksudnya. Korea Selatan. Dia ada aplikasinya sendiri, jadi disarankan yang ke sana coba download aplikasi itu, ntar lo ke ini nggak usah nanya halal atau ini nih. Nih, halal. Di gitu. Itaewon Class bisa tuh. Itaewon Class. Itu bisa. Masjidnya. Di Itaewon namanya masjid. Masjid itu di Itaewon. Coba di masjid Korea deh. Ada masjid. Jalannya gitu. Kok di Itaewon Class nggak ada ya? Nggak ada apa? Nggak ada itu? Nggak ada syuting di masjid. Nah coba deh. Masjid di Itaewon. Iya benar. Harusnya muncul nih di Itaewon Class nih. Nah ini banyak inian gede masjidnya ini, Cing. Gede. Emang gue selalu banyak ketemu orang Indonesia sih, Dur. Di situ. Sepanjang jalan menuju sananya, Dur, banyak toko-toko makanan halal tuh emang. Kayaknya ini Muslim. Nah, gue sholat Jumat di New York, di gudang, Dur. Di gudang, beneran. Emang nggak ada masjid kayaknya ya, atau gue nggak nemu ya, tapi gede, gudangnya segini dah, serumah ini. Maksudnya tapi seruangan ini? Enggak, serumah ini, serumah ini. Cuman samping-sampingnya, lumayan di samping-sampingnya barang-barang gitu, Dur. Ya emang gudang aja beneran gitu di ini. Tempat wudhu? Tempat wudhu ada di situ. Masa di Westafel atau dibikin? Kayaknya wudhu, nah karena gue wudhu dari ini ya. Udah dari hotel? Dari ini. Wudhunya di mana ya? Ya pokoknya belum ada masjid. Belum ada masjid, tapi ada sholat Jumat gitu. Ada ya? Ada sholat Jumat. New York kan lebih banyak juga Islamnya kali ya. Kayak taraweh kan, New York tuh udah beberapa kali kita lihat kan, kalau lagi bulan puasa tuh di New York. Yang di jalan. Ya, yang di jalan. Taraweh Id segala macam gitu. Tapi masjidnya dia belum ada. Tapi saya tuh ngerasa kayak sholat di negeri orang. Maksudnya di tempat-tempat yang begitu tuh lebih berasa gitu. Nggak tahu kenapa ya. Apa ya? Kayaknya orang mengusahakan banget gitu jadinya. Iya, jadi perjuangannya, berasa perjuangannya gitu. Kalau misalnya kita di Jakarta, di Depok ini kan sholat gampang banget. Iya. Sholat gampang banget, masjid banyak banget, apa segala macam. Tapi kayak di tempat yang kayak, iya itu di gudang, di ini kayaknya perjuangan luar biasa ya. Itu di Google Maps udah ada tuh, Dor. Makanya gue dapat itu dari Google Maps nyari. Sholat Jumat apa gimana gue nyari. Jalan gue ikutin aja tuh Google. Kok ke gudang, gue nggak tahu tadinya gudang, Dor. Gue pikir memang tempat sholat gitu. Cuma nyari itu, lah gudang ini gitu. Itu sama
maksudnya saya membayangkan perasaannya itu sama kayak waktu lewat Tobi. Sampai sekarang kan masih pakai musola darurat. Jadi sebenarnya ada masjid dekat-dekat situ, ada nama masjidnya Masjid Boru, tapi Masjid Boru ini dia masuk di dalam zona merahnya Lewotobi. Jadi tidak bisa. Akhirnya masyarakat, maksudnya relawan dan masyarakat bikinlah musola darurat gitu. Di pekarangannya orang itu. Minta izin. Orangnya ini bukan Muslim. Kasih tapi. Iya, minta izin. Jadi dengan timbal baliknya itu, maksudnya nanti kalau sudah selesai bencana ini, bangunannya buat bapak deh. Jadi bahan-bahannya ini tidak diambil lagi. Jadi orangnya juga mau, seneng. Jadi dibikin kayak ruangan gitu. Iya. Udah jadi. Iya, nah itu permanen ini. Tidak permanen, Cing. Bangunannya? Oh, pakai kayu. Kayu-kayu, dindingnya triplek. Ya, atasnya seng. Dindingnya triplek, ininya kayu-kayu. Tapi semuanya itu nanti buat bapak dah. Buat bapak diizinin. Nah, itu sholat di situ, Cing, berasa kayak apa ya? Lebih berasa aja perjuangannya gitu. Terus itu awalnya yang niatnya musola darurat, jadi sholat Jumat akhirnya di situ. Mau di mana lagi? TNI, Polri, relawan-relawan dari luar, mau di mana sholat Jumat? Akhirnya di situ sholat Jumat juga di situ. Jadi kayak Cing Abdel cerita, ya di gudang ya kayak gitulah. Ya berasa gitu, seru ya. Tapi ini ada, tapi ini Masjid Manhattan. Nah, Cing Abdel kan New York. New York tuh Manhattan. Oh, Manhattan iya. tuh di New York ya. Cing Abdel ke situ nggak 30 Cliff Street? 30 Street apa? Coba. Cing Abdel ke 29 kali, 29 bar. Itu bar, Cing. Ini gua ke bawah kok ininya. Bukan ke atas tuh, ke bawah. Iya, bawahnya 30, 29. Bukan. Di atasnya 31. Jalannya tuh ke bawah gitu. Jadi ada dua. Gua nggak ngeliat imamnya nih. Imamnya tuh naik sedikit doang gitu, bukan lantai 2 gitu. Jadi nggak mezanin. Ya kayak mezanin lah gitu, kayak mezanin. Kayak gitu. Tapi di Edinburgh bagus, Dur. Edinburgh itu masjidnya bagus, tapi bekas gereja juga kayaknya. Iya, tapi kalau di Inggris mah udah. Tapi kan di Edinburgh udah lebih banyak kayaknya. Kalau di Inggris iya ada. Di London ya, gede itu, Dur. Di London tuh gede. Nah, Central Mosque nih gua sini itu. Karena mereka wali kotanya aja udah Islam kan? Iya. Iya nggak sih? Itu wali kota apa tuh? Wali kota Inggris. London. Wali kota London ada Islam. Saya tahu Edinburgh itu banyak Muslimnya dari ayat-ayat cinta. Ayat-ayat cinta 2 kan salah satu ceritanya di Edinburgh. Si Fahrinya itu. Iya, gua ke sini. Tuh. Itu masjid ini yang Cing Abdel ke sana. Gede ini. Gede, belakangnya juga masih ada kegiatan masjid gitu. Kegiatan masjid. Oh, ini gitu. gereja terus dibeli. Katanya. Mungkin ya. Iya, gereja dibeli. Jadi masjid. Di mana yang Muhammadiyah beli juga itu? Spanyol lah ya? Iya, kayaknya ya. Spanyol lah yang Muhammadiyah beli gereja juga itu. Iya. Nah, tapi kalau New York tuh yang dekat rumah Panji, ada masjidnya, Dur. Masjid beneran. Oh, di Queens. Di Queens, kalau nggak salah dia coba di Queens. Coba Masjid Queens, coba. Masjid Queens, gede Masjid ini, Dur. Queens. Gede. Coba. Kita lihat ada foto Panji nggak di situ? Ada foto Panji nggak? Masjid Al-Hikmah. Wih, gede ini. Iya, gede. Yang kubah hijau ini. Iya. Kayak gini nggak sih? Gue nggak ngeliat ininya. Al-Hikmah. Oh, itu Muslim Community Queens. Betul ini nih. Oh, Queens tuh masuk New York juga, Cing. New York, ya. Hah? Oh iya, Masjid Al-Hikmah. Wih, gede ini. Al-Hikmah apa Hikam ya? Kubah hijau, gede. Iya. Tempat gue menjadi saksi Terry Putri menikah. Oh, di Queens. Menikah. Karena dia ada Imam Ali Samsi itu apa?
siapa? Samsi Ali ya, yang sering ini imam besar Aduh, saya di sana. lupa. Iya. Oh, gede ini Masjid Al-Hikmah ini. Iya, banyak kegiatan juga ini. Sini. Oh, pantas. Bang Panji pilih di Queens biar deket masjid. Iya. Luar biasa dia. Berarti dia tuh mikir sampai sana sih. Keren. Keren lu, Ji. Iya. Gua akui loh. Ji. Gua akui lo, Ji. Lo akuin. Gua akuin. Jago lu, Ji. Nah, itu warnanya hijau itu ya. Acing April pernah kesini nih? Pernah kesini. Pernah Oh kesini. iya, gede ini, Ci. Ini Gede. masjid gede ini. Iya. London lebih gede, London. Namanya apa ya? Gede tuh sampai tempat itu gede banget. Di Amerika beberapa juga ada masjid-masjid yang gede-gede juga, Dur. Di Baltimore waktu itu tuh gue ke situ masjid gede-gede. Ini teman memang orang Indonesia jarang ya. Kalau yang di ini karena masjid Indonesia kali ya. Lah terus yang kayak di Baltimore, Indonesia jarang. Oh, orang ini ya, Timur Banyak. Tengah ya, Iya. banyak ya. Tapi ininya. Wah, gede banget ini. Ini London ya? Baltimore. Oh, Baltimore ya. Baitus Samad. Iya. Gede Dur ini Baltimore nih. Di sini. Iya, ini gede ini. Gede bagus lagi. London juga bagus, London. Ini. Coba Masjid London. Saya penasaran. Masjid London. Ada cangcuternya nggak? Oh ini, Cing. Megah, Gede ya. ini. Megah dia emang. Cing Abel pernah kesini juga? Pernah. Oh ya, gede ini Masjid London. Ya. Mereka boleh nggak sih azan gitu? Kayak gue nggak pernah denger azan. Kalau mungkin di sini azan tapi nggak pakai ini kali ya. Nggak pakai Nggak pakai toa. toa kali ya? Nggak pakai toa kali. Atau Cing Abel kesana pas duha. Emang orang nggak azan kalau duha, Cing. Tapi di tempat-tempat sholat misalnya di Iya, tapi emang sorry, saya potong. Di menaranya emang nggak ada toa sih. ya di London emang banyak tuh pojokan-pojokan gitu, ada masjid kecilan kayak tadinya rumah setengah ini masjid ada. Kemarin gue nginep di ya jalan sekitar 100 meter ada masjid kecil gitu. Sampingnya ada toko halal yang gitu-gitu memang ininya. Model-modelnya gitu. Dan nggak buka terus kayaknya deh. Kalau itu memang hanya waktu sholat kalau nggak salah dibukanya. Masjid-masjid gede ini dibuka. Mana gue jalan jauh banget nih, gue inget nih jalan anak gue masih kecil. Ini London Timur tuh. Iya, gue East London. pokoknya berhenti dari tempat pemberhentian kereta atau bis waktu itu ke ininya. Jauh, salah kayaknya gue itu berhentinya. Salah jalan. Iya, kayaknya salah jalan. Atau tidak turun di stasiun terdekat. Iya, gitu maksudnya. Tidak turun di stasiun terdekat. Ah. Kayak Google Maps-nya masih belum secanggih sekarang. Lo tau nggak ada yang live view? Apa? Google Maps ada live view-nya. Oh, enggak. Ya, Live betul. view itu kayak gimana? Iya, kita gini aja udah nih. Misalnya lo mau ke Masjid Baitul Salam depan. Ya. Udah lo ke bawah, ntar ada live view. Udah terkasih belok kiri, belok ini gitu. View-nya bener live. Kita jalan. Oh, bukan. Kan biasa sekarang juga ada, cuman bentuknya peta. Iya, kalau ini live. Kita pegang aja nih. Oh, Gop. street view. Kalau itu street view ya. Street view, tapi live. Live, mau ke sana. Iya. Jalan. Jadi yang kita lihat bukan peta lagi. Bukan. Tapi bener-bener kayak ngelihat jalan. Iya, kamera kita aja. Ah. Kamera kita live, jadi memang benar. Kamera kita kemana, kita ini, tadi lo belok kiri. Kalau kita arah ke sini, lo belok kanan gitu. Oh, oke. Ya. Jadi kalau di tempat yang asing sama sekali, ya udah paling enak gitu si live view itu. Oh. Keren. Keren sih Keren. Google nih, semakin hari. Ya begitulah. Udah berapa lama nih? Oke, mantap. Jauh lebih. Wow, udah sejam lebih, Cing. Iya. Udah sejam lebih. Nggak berasa ya. Teman-teman jangan lupa beli baju-baju ngabdur ini ya, teman-teman. Di Bastard. Ya. Habisin lah. Tinggal dikit berarti ininya nih, kuotanya memang. Ya, sisa 40 baju. 40, ya. Jadi kami cetak ada 70 baju, Cing. Ya. 70 buta.
70 baju Cing. 70 baju, sudah 30-an yang terjual, masih 40 lagi teman-teman. Ya. Jadi buruan yang masih punya. Ntar kalau laku habis, uangnya kami putar lagi buat bikin lagi. Baju berikutnya. Jadi untungnya tidak diambil, kita putar-putar aja terus bikin merchan. Gitu teman-teman, terima kasih banyak. Makasih ya Cing Abdel udah datang ke sini. Ya. Makasih Bang Dion udah datang ke sini. Skoy udah datang ke sini. Salam buat kakak lu yang udah mulai sok sibuk itu. Udah susah diajak camping. Mulai siaran di Gen FM. Yoi. Weekend. Iya, iya. Bikin pundit bola lagi sama Anggang Gok. Udah terus. Sama Wancoy. Sama Wancoy di Noise. Iya. Udah terlalu Dia kewalahan dia sebenarnya. Iya. Dia udah hektik hidupnya. Iya, terlalu sibuk. Iya, udah harus ada yang ngingetin. Iya, saya udah bilang, lu mending kerja kantor lagi deh, biar lebih gampang ketemu nih kita nih. Sekarang akhirnya susah banget ketemu. So artis banget dia. Pican, so artis banget lu Chan. Bener-bener lu emang lu. Ngajak gua camping, sekarang malah lu yang susah diajak camping. Oke, terima kasih banyak. Makasih Bang Rahmano, makasih Ganis sudah bergabung di sini. Sampai berjumpa di Ngabdur-Ngabdur selanjutnya teman-teman. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu panas.